berlaku di tingkat nasional di seluruh daerah di Indonesia. Itu kalau ada, mungkin ada tahunya namanya KSPM, kelompok studi pasar modal, itu kita sampai melombakan dari 20 kandidat itu datang ke Jakarta dan akhir lomba, dan itu mungkin didengar oleh Bapak Presiden, dan akhirnya gerakan itu menjadikan saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden langsung sebagai tokoh inspiratif pasar modal. Hai geng kreatif, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Kreatif di Rumah, stay safe, stay produktif. Hari ini kita bakalan ngobrol sama praktisi dan investor yang sudah sangat terkenal di Indonesia dengan Kak Rian Filbert. Jadi siang ini kita mau ngomongin tentang asuransi topiknya. Gitu, karena asuransi penting banget ya sekarang ini, geng. Halo Kak Rian. Halo juga, halo. Halo, apa kabar? Sekali, thank you ini sudah diundang ya di Creative ID ya. Iya. Apa kabar Kak Rian? Baik, thank you nih sudah diundang buat teman-teman. Halo, selamat siang juga untuk semuanya. Dari saya, perkenalkan nih Ryan Filbert. Baru pertama kali loh saya live di Creative ID nih. Iya, benar. Kita hari ini mau ngobrolin seputar asuransi. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong Kak Rian perkenalkan diri dulu. Baik, iya. Jadi buat teman-teman di Creative ID ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ryan Filbert. Saya sebenarnya saya seorang penulis buku mengenai investasi. Total buku yang sudah saya tulis dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2004 saya mulai belajar investasi, tapi kalau saya nulis buku dari 2012 sampai 2020, jadi kurang lebih 8 tahun saya menulis 17 judul buku. Dan semua buku itu bisa teman-teman cek di toko buku, itu namanya Ryan Filbert ya. Semuanya mengenai investasi, tapi saya tidak fokus kepada mengedukasi, sharing kepada banyak orang. Itu bukan fokus kepada saham saja, tapi saya bisa men-sharing mengenai reksadana, saya juga sharing mengenai obligasi, saya juga sharing mengenai properti. Kenapa? Karena menurut saya perjalanan mengenal dunia investasi itu nggak bisa kita hanya mengenal hanya satu, bahwa kita hanya saham saja. Itu saya tidak pernah menyarankan untuk setiap orang seperti itu. Nah, jadi saya sudah menulis buku, lalu ya karena mungkin bukunya bagus ya, mungkin loh ya kan, itu kan penilaian orang ya. Ya saya juga suka dipanggil di ngajar, baik di kuliah, lalu juga ada kadang-kadang tim saya membuat kelas setiap bulan. Jadi contohnya kayak next week kita punya kelas namanya Fundamental Camp dan Technical Analysis atau Trading Camp. Bagaimana caranya untuk berinvestasi, kalau fundamental itu investasi, kalau technical analysis atau trading itu bagaimana cara berdagang di saham. Tapi ada juga asset planning gitu ya. Jadi memang saya lebih banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya sampai dengan hari ini. Ya, saya juga punya YouTube channel. Saya lebih dikenal sebagai praktisi dan inspirator investasi di Indonesia. Karena kata-kata sebagai inspirator investasi itu diberikan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Karena mendapatkan penghargaan dari beliau sebagai tokoh inspiratif dalam pasar modal, karena membuat satu gerakan yang namanya adalah waktu itu adalah Yuk Nabung Saham, dan saya membuat sebuah permainan namanya adalah Stock Lab bersama partner saya namanya Nata. Kita itu dilombakan, dikompetisikan, berlaku di tingkat nasional di seluruh daerah di Indonesia. Itu kalau ada, mungkin ada tahunya namanya KSPM, kelompok studi pasar modal, itu kita sampai melombakan dari 20 kandidat itu datang ke Jakarta dan akhir lomba, dan itu mungkin didengar oleh Bapak Presiden, dan akhirnya gerakan itu menjadikan saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden langsung sebagai tokoh inspiratif pasar modal. Wow, keren banget. Jadi buat teman-teman geng kreatif nih, tahun 2017 tadi Kak Rian sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden sendiri gitu ya. Karena berhasil untuk mengajak anak-anak muda untuk program tadi Yuk Nabung Saham. Ya, salah satu program Yuk Nabung Saham, saya sebagai salah satu yang mendukung program tersebut, karena program tersebut datang dari Bursa Efek Indonesia. Pada waktu itu dalam bukan pemerintah sih, direkturnya Pak Tito Sulistyo. Sampai hari ini masih ada program itu, sangat bagus.
Oke. Nih teman-teman Geng Kreatif bisa ikutan ya programnya gitu. Ya. Oke, Karian bisa diceritain nggak perjalanan karirnya nih sebelum menjadi seperti sekarang ini tuh dulu seperti apa sih perjalanan karirnya dari awal? Ya, jadi saya memang dilahirkan dari keluarga entrepreneur ya. Papa saya adalah seorang pebisnis, tapi pebisnis yang mengarah kepada seorang seniman karena papa saya ini adalah fotografi. Kalau orang dulu, zaman-zaman dulu itu foto nggak seperti hari ini, siapapun bisa motret. Kalau dulu salah masukin film, ya kan bentuknya roll film, itu udah bablas hilang, kebakar. Jadi nggak bisa. Jadi papa saya adalah profesional fotografer dan saya 2004 itu pertama kali mengenal dunia investasi itu sebenarnya karena suatu proses kecelakaan. Kenapa? Karena saya sebenarnya harusnya masuknya jurusan teknik kimia. Tapi karena permintaan orang tua saya dipaksa untuk masuk sarjana seni rupa. Jadi saya ini adalah orang yang hari ini ada di industri pasar modal, berinvestasi secara dunia keuangan, namun dengan dasar S1 saya itu adalah sarjana seni rupa dan desain DKV gitu di tahun 4. Jadi karena salah jurusan itu saya lebih banyak dagang, saya lebih banyak untuk mencari kesibukan di luar kampus. Saya kampus itu cuma kalau ada ujian, kalau ada yang absen tidak bisa dititip karena sudah ketahuan si Ryan nggak pernah masuk kampus. Jadi dosennya udah tahu ini. Ini kan kalau dulu nggak pakai fingerprint tapi pakai tanda tangan. Saya ajarin teman-teman saya semua tanda tangan saya. Saya ajarin semua tanda tangan ya. Saya titipin kan gitu ya. Ya kalau zaman kuliah saya ini kan karena seniman itu hobinya nggak ngerokok tapi hobinya nyimeng. Jadi saya bilang udah pokoknya tanganin aja nanti gua kirimin cimeng buat lu gitu. Jadi yes, saya troublemaker. Memang saya di sekolah troublemaker, saya di SMP, tapi ada suatu transformasi yang berbeda adalah saya sebenarnya memang orang otaknya otak kiri yang tadinya dari otak kanan, saya orang yang suka menghafal, tapi karena menghafal karena terpaksa karena kalau saya nggak ngafal, saya nggak naik kelas gitu ya. Ya kan, kalau saya kan ngitung nggak bisa dulu. Kalau seorang nggak bisa ngitung berarti harus kuat di hafalan. Kalau nggak kan mati dong. Hafal nggak bisa ngitung nggak bisa berarti kan nggak naik kelas. Nah, saya jadi menghitung nggak bisa di SD dan SMP. Lalu saya pindah ke saya belajar menghafal. Lalu saya pindah ke SMA, dapat pengajaran yang tepat. Saya jadi enak menghafal. Akhirnya saya lebih suka dengan dunia eksakta. Saya juga ikut olimpiade matematik juga. Saya ngajar olimpiade. Lalu akhirnya balik lagi ke seni rupa, berarti kembali ke otak kanan lagi. Lalu karena saya banyak nggak suka dengan pelajaran saya, banyak dagang, banyak bisnis. Setelah saya dagang bisnis, saya punya uang dan disitulah saya mulai mengenal bahwa investasi di Indonesia itu bukannya tidak ada potensinya, tapi di Indonesia itu tidak ada yang ngajarinnya. Kalau diajarin sama orang mengenai investasi, itu susah. Bahasanya tuh tiba-tiba terlalu ningrat. Kita sedangkan rakyat gitu ya. nih. Jadi tiba-tiba, kamu sudah berinvestasi, berapa return on investment kamu? Langsung panik kita. Kejang step. Apa? Return on investment ngomongin apa tadi? Apa ROI? ROI itu apa? Teman kita atau siapa? Itu yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa investasi di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan investasi, asuransi itu investasi kehidupan kita loh. Karena kita tenang. Tapi kenapa kita tidak bisa mendapatkan penjelasan itu? Karena kita nggak mendapatkan penjelasan yang tepat. Dan juga di negara kita memang tingkat, namanya tuh tingkat literasi. Literasi itu literatur gitu ya. Tingkat literasi terhadap dunia keuangan dan investasi itu rendah sekali. Dan anak-anak muda jangan ditanya lagi deh kalau anak-anak muda. Saya pun 2004 pertama kali beli saham, itu modalnya cuma satu. Saya mau cepat kaya. Nggak kaya-kaya juga. Jadi salah. Jadi kalau orang berpikir beli saham, itu tiba-tiba beli cepat kaya, salah. Kalau orang beli instrumen investasi seperti ataupun beli asuransi gitu, itu juga berpikir bahwa saya bisa cepat kaya juga, salah juga gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang salah di negara kita yang tidak sampai ke generasi-generasi muda kita. Iya. Gitu. Nah itu di IG kita sudah ada yang tanya, ada yang bilang tuh bahwa memang literasi kita memang rendah. Iya betul, kita ini lebih banyak bicara tapi suka nggak mau belajar gitu loh. Jadi yang kayak saya ini bahaya nih. Sudah ini kan ngomong loncar nih. Makin lama nih kalau tambah sejam lagi nih kita kuliah umum lama-lama. Gitu. Dan makin cepat ngomongnya. Kuliah umum 2 SKS. Ya. Oke.
Karian, tadi Ya, 2004 itu pertama kali Karian untuk belajar keuangan gitu ya berarti ya? mulai 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 kepo soal uang lah. Mulai kepo Iya. soal uang dan biasanya orang kalau belajar keuangan itu pertama kali begitu punya uang itu pasti cenderung bukan mau disimpan. Bener Oh, nggak? Coba-coba kita benar. kita flashback balik nih ya. Kalau kita punya uang, pertama kali kita punya uang makin banyak, makin parah. Makin parahnya apa? Oh, beli mobil. Makin Udah mobil, konsumtif. udah beli mobil, beli handphone. Itu sama. Saya di 2004 juga sama. Jadi ketika saya punya uang, saya waktu itu gini. Kenapa saya waktu itu boleh dibilang saya cukup beruntung sekaligus sial. Kenapa? Karena pada tahun 2004 karena saya salah jurusan, saya dagang online. Dagang online nggak kayak hari ini nih model-modelnya kayak ada marketplace, nggak begini. Tapi kalau dulu Ya. dagang online cuma lewat forum-forum saja, contohnya adalah forum Ponsel dan Kaskus, itu saya penghasilan sebulan, net profit saya 20-30 juta sebulan. Bayangkan, anak umur 18 tahun, anak umur 18 tahun, penghasilan 20-30 juta. Tidak punya tanggungan, dan dapat Ya. uangnya dengan hanya duduk diam. Jadi kalau work from home zaman dulu tuh sudah saya lakukan. Saya duduk doang, Benar, benar. doang gitu ya. Terus habis itu pergi dulu ke Roxy Mas, motoin barangnya orang, saya posting. Saya tuh sudah lakukan itu di tahun 2004. Jadi kalau orang dagang online hari ini seperti hewan baru, yang ini itu wujudnya apa? Saya sudah lakukan dulu. Dan pesaingnya dulu sedikit. Dan online dulu terbalik sama sekarang. Kalau online sekarang harganya parah murahnya. Kalau dulu online itu parah mahalnya. Jadi untung saya tebel. Jadi kalau Benar. saya untung tebel, yang terjadi adalah saya langsung konsumtif. Handphone zaman dulu tuh yang terkenal Nokia. Segala jenis merek Nokia, tipe berapapun, pasti pernah saya punya. Hebat nggak saya? Hebat, hebat. Nokia Selalu on trend. 8800. Nokia 8800 yang sliding ini. Mulai Ya. dari yang versi biasa sampai Sirocco Gold sampai Sirocco Arte, itu coba cari deh. Itu harganya zaman dulu. Itu legend dan mahal luar biasa. Itu pernah di kantong saya. Kenapa Ya. bisa begitu? Nah, itu yang terjadi ketika orang punya uang. Betul. Jadi saya juga dimulai dari aliran yang salah. Tapi setelah itu saya pikir, kok kenapa saya nggak bisa uang kerja buat saya ya? Saya harus kerja, baru saya punya uang, tapi saya nggak pernah bisa membuat uang bekerja untuk saya. Dan kalau ngomong uang bekerja untuk kita itu kan tiba-tiba negatif kita. Ih, Ya. lu mau jualan MLM ya? Nah, Ih, lu mau jualan money game ya? Ntar lagi lu ngajakin gue jadi agen asuransi kan? Jadi kita ini langsung negatif. Padahal uang bekerja untuk kita itu sebenarnya adalah bagaimana cara mempekerjakan uang itu menjadi aset. Aset itu yang kembali uang buat kita. Itulah ya. disebut dengan terminologi dasar dari investasi. Gitu. Oke, keren. Jadi ternyata perjalanannya itu panjang ya, Karian. Jadi Ya, dulu pernah seperti apa, WFH juga, ternyata jualan online, kemudian setelah dapat uang, ada pikiran mindset, ini gimana ya supaya uangnya ini bisa bekerja lagi ya, untuk Karian. Jadi ya, semakin menggulung lagi gitu. ya, ya. Nah, Jadi, Karian ya. kan, ya sorry, gimana? Nah, saya tambahin sedikit ya. Jadi, mindset dasar yang harus kita pikirkan pada hari ini nih, ketika kita sedang duduk di rumah saja, tanya ke dalam diri kita, kalau ini berlangsung selama 1 tahun ke depan, apakah Anda masih Ya. tetap punya uang? Bila kamu, bila Anda, bila elu, bila kalian pada saat ini sudah mulai megap-megap, kayak ikan kekurangan air, itu berarti sebenarnya tidak memiliki uang bekerja untuk Anda. Jadi di sini challenge. Kalau saya hari ini, kalau saya tidak keluar, dan saya tidak perlu memikirkan karyawan-karyawan saya, karena karyawan saya ada urusannya dengan company saya, dan bagi saya pribadi, saya sudah punya 80% atas pendapatan normal saya, 80%, dan saya tidak perlu bekerja lagi. Saya hanya perlu menghemat 20%. Jadi misalnya saya tiba-tiba nggak beli baju gitu misalnya ya, 20%, itu saya sebenarnya tidak perlu keluar lagi. Saya sudah bisa tiduran di rumah dengan santai, itu cukup buat hidup saya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam seri work from home kali ini. Apakah hari ini kalau tidak keluar rumah, teman-teman sudah merasa megap-megap, seperti ikan kekurangan air, atau biasa-biasa saja?
jadi nggak biasa-biasa biasanya badan tambah gemuk kalau dalam kondisi kagak ngapa-ngapain juga. Itu perlu hati-hati, itu menghasilkan masalah baru, nggak sehat. Kali dikena, oke, saya mau beli asuransi. Begitu tanya ke asuransi, Anda akan langsung ngeblank. Kenapa? Produknya banyak. Dan yang biasanya dibeli adalah yang lebih sering ditawarkan. Ini yang bahaya.